pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 atau Corona terhadap industri penerbangan di Indonesia. Nah, sebelum kita menuju ke topiknya, kita akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang awal penyebarannya berada di Cina dan terus menyebar ke hampir seluruh dunia. Termasuk juga Indonesia kan. Nah, COVID-19 ini memaksa pemerintah untuk menutup negara atau membatasi pergerakan dari masyarakatnya sendiri untuk mencegah penyebarannya. Nah, karena COVID-19 ini penyebarannya itu dapat menular melalui manusia, sehingga pemerintah terpaksa menutup beberapa negaranya atau bahkan membuat perusahaan-perusahaannya kembali ikut menutup bisnisnya atau mengurangi kegiatan bisnisnya. Nah, termasuk juga perusahaan dengan basis penerbangan atau transportasi. Nah, pada era ini perusahaan atau industri yang paling terpukul itu yaitu industri pariwisata dan industri transportasi, karena pada industri ini partisipasi konsumen atau kedatangan konsumen sendiri itu merupakan suatu partikel penting dalam industri ini atau penunjang. Jadi kalau konsumennya sendiri itu dilarang untuk keluar atau disuruh di rumah saja, kan otomatis industri ini tidak dapat mendapatkan penghasilan dari konsumen tersebut. Nah, termasuk industri penerbangan. Industri penerbangan ini adalah industri transportasi di mana dia mengantarkan manusia itu untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain. Namun pada kondisi saat ini industri penerbangan mengalami penurunan pendapatan karena masyarakatnya sendiri itu dilarang untuk bepergian dan beberapa negara sudah melakukan penutupan negaranya. Nah, sehingga industri pariwisata mengalami penurunan pendapatan seperti di sini. Nah, selanjutnya, karena adanya penutupan ini, industri pariwisata harus memutar otak atau membuat strategi untuk menghadapi permasalahan pada saat ini. Termasuk dengan mengalihkan pesawat-pesawatnya yang sebenarnya pada awalnya itu untuk mengantarkan penumpang atau penerbangan penumpang sendiri dialihkan menjadi pengantaran barang. Jadi pesawat-pesawat yang sebenarnya disiapkan kursi-kursi untuk penumpang itu dialihkan menjadi pesawat-pesawat untuk mengantarkan barang seperti di sini. Nah, selanjutnya ini dilakukan perusahaan penerbangan ini agar tetap dapat menjalankan bisnisnya, tapi dan mendapatkan pendapatan, tetapi tidak melanggar aturan dari pemerintah. Jadi mereka mengakali pesawatnya, mengakali strateginya itu agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena berkurangnya pendapatan mereka, otomatis kan mereka harus mengurangi biaya-biaya yang ada, seperti biaya untuk membayar pilot, membayar pramugari, atau membayar staf-stafnya. Jadi mereka harus atau dengan sangat terpaksa harus merumahkan beberapa pilotnya, pramugari, atau staf-stafnya untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya. Dalam menghadapi permasalahan ini juga mengalami perubahan ya, dan itu berdampak pada perusahaan penerbangan juga. Jadi mereka yang awalnya bebas harus ingin berterbang dengan kayak bebas, ini sekarang mau tidak mau mereka harus menggunakan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya seperti ini. Nah, hal itu juga harus disediakan oleh pemerintah ya, atau oleh maskapai untuk melakukan pencegahan tersebut, seperti pos pemeriksaan jika konsumen masih ingin melakukan transportasi atau transport. Jadi mereka menyiapkan pos-pos pemeriksaan atau pos pencegahan COVID-19 seperti di sini. Nah, untuk mengatasi perubahan perilaku konsumen setelah ini juga perusahaan penerbangan harus segera menyiapkan beberapa strateginya agar mereka tidak kalah atau tidak kewalahan saat akan menghadapi perubahan pola perilakunya konsumennya.
Nah, sehingga mereka harus menyiapkan kursi lebih agar atau membatasi seperti kursinya itu dibatasi untuk satu orang digangi satu kosong terus diisi satu lagi. Jadi tidak berdempetan agar masyarakat itu tidak merasa takut saat akan berpergian. Nah, semoga apa yang saya bicarakan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe,